Halo Brosis, kembali lagi di channel Dr. Lonlim. Nah Brosis, pada kali ini kita bakal membahas tentang obat-obatan yang mungkin sering banget ya dikonsumsi oleh banyak pasien ataupun masyarakat, yaitu adalah obat-obat terkait hipertensi. Nah di sini kita bakal mengulas apa aja sih sebenarnya informasi yang kita butuhkan tentang obat-obatan ini dan juga obat tipe apa yang sering digunakan di Indonesia. Stay tune. Nah Brosis, sebelumnya bagi Brosis yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kita mendapatkan informasi terkini dan terlengkap terkait informasi kesehatan. Oke Brosis, bagi kita yang mungkin sudah didiagnosis hipertensi, jangan lupa untuk rutin konsumsi obat karena memang obat-obatan bisa mencegah kita terjadinya komplikasi dari hipertensi. Karena kita tahu sendiri kan kalau misalnya hipertensi itu ternyata silent killer Brosis, sering tidak ada gejalanya. Nah untuk itu bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Nah Brosis, ada beberapa tips saat kita mengkonsumsi obat hipertensi. Yang pertama, ketahuilah nama obat hipertensinya. Nah kalau misalnya kita lihat di bungkusan obat itu, pasti dia ada dua nama biasanya. Kalau misalnya yang paten ya, contoh nama obat yang amlodipin tapi merek dagangnya Cardicap. Nah umumnya Brosis boleh hafalkan nama merek dagang kalau misalnya memang Brosis bakal rutin minum obat itu. Tetapi jangan lupa untuk hafal nama obat generiknya, yang dimana yang generik itu adalah amlodipin. Nah, kenapa kita perlu hafal nama obat ini? Supaya saat kita bertemu dokter, itu kita bisa menginfokan, dok, saya minum obat ini, dosisnya sekian. Jangan lupa untuk ingat dosisnya juga ya. Jadi saat konsultasi ke dokter, biasanya bakal dievaluasi ulang kan tekanan darah kita. Nah, saat ternyata obat-obatan yang Brosis minum belum efektif untuk menurunkan tekanan darah, umumnya dokter bakal mengkombinasi atau meningkatkan dosis. Nah, itulah kenapa kita perlu menghafal nama obat dan dosisnya, agar dokter bisa melakukan analisis lebih lanjut terkait konsumsi obat hipertensi yang akan Brosis konsumsi. Setelah itu jangan lupa untuk obat-obatan itu menjadi rutinitas. Itu adalah kunci Brosis, karena dengan kita rutin mengkonsumsi minum obat itu akan mencegah kita dari berbagai komplikasi dari hipertensi tersebut. Oke lah, banyak mungkin dari masyarakat yang bilang jangan rutin minum obat terus karena akan menyerang ginjal misalnya. Tapi ternyata dari data menunjukkan seseorang terkena gagal ginjal kronik itu lebih banyak dikarenakan hipertensi, bahkan dikarenakan obat hipertensi itu sedikit. Jadi umumnya adalah para pasien itu tidak rutin mengkonsumsi obat hipertensi, akhirnya hipertensi tersebut berkomplikasi menjadi gagal ginjal. Tetapi malah si obat hipertensinya yang jadi dalam tanda kutip kambing hitam terjadinya gagal ginjal pada pasien tersebut. Jadi jadilah obat hipertensi itu rutinitas, kecuali Brosis mendapatkan persetujuan dari dokter, karena Brosis sudah berhasil mengganti lifestyle, pola makan mengurangi yang asin-asin ataupun rajin berolahraga. Jadi sebelum dokter menginformasikan untuk stop minum obat, jangan di stop ya Brosis. Untuk stop minum obat itu diharapkan apapun alasannya itu jangan terstop. Paling sering alasannya adalah mungkin merasa tidak ada gejala pegal-pegal di leher, gejala sakit kepala, jadi stop minum obat karena menganggap dirinya udah sembuh. Ataupun mungkin ada alasan lain, itu adalah kekurangan biaya. Nah saat kekurangan biaya, terkadang ada beberapa pasien yang mencoba, oke lah kita minum obatnya supaya hemat jadi 2 hari sekali, ataupun yang harus dosisnya 3 kali sehari dikurangin jadi sekali sehari ataupun 2 kali sehari. Nah sebenarnya itu merupakan tindakan yang kurang tepat untuk mengurangi obat karena terkendala biaya. Coba konsultasikan kondisi Brosis terkait biaya tersebut ke dokter, agar dokter bisa menggantikan obat hipertensi yang akan Brosis konsumsi dengan obat-obatan yang lebih ekonomis dan Brosis bisa konsumsi jangka panjang. Selanjutnya bagaimana saat kita kelupaan minum obat hipertensi? Nah, saat kita kelupaan minum obat hipertensi, disarankan untuk segera minum obatnya di saat itu juga. Tetapi jika memang saat Brosis ingat untuk minum obat, tetapi sudah dekat dengan waktu minum obat berikutnya, langsung saja minum obat selanjutnya Brosis. Jadi obat dosis berikutnya. Jangan kita menggandakan dosis di saat sekali konsumsi. Oke, tadi merupakan beberapa tips untuk kita konsumsi minum obat. Nah, selanjutnya kita coba sedikit mengulas nih, sebenarnya obat-obatan anti hipertensi apa aja yang sering digunakan di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya obat hipertensi ada 5 golongan. Di sini ada golongan beta blocker, thiazide diuretik, angiotensin reseptor blocker, kalsium antagonis, dan NS inhibitor. Nah, Brosis nggak usah perlu hafalin nama obat ini. Ini cuma sekilas aja kita lihat ada garis merah antara angiotensin reseptor blocker dan S
inhibitor. Kalau misalnya untuk ACE inhibitor, obat paling umum yang dikonsumsi adalah captopril atau yang belakangnya pril-pril, brosis. Sedangkan untuk angiotensin reseptor blocker yang paling sering adalah amlodipin. Jadi di sini diharapkan kita tidak mengkonsumsi obat digabung antara amlodipin dan captopril. Nah, coba yuk kita bahas satu-satu terkait obat antihipertensi yang sering digunakan. Jadi mulai dari paling bawah ini adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor itu paling sering adalah captopril ataupun yang lainnya belakangnya pril seperti lisinopril. Nah, umumnya obat ini dikonsumsi 3 kali sehari, brosis, dan dikonsumsinya diharapkan tidak bersamakan dengan makanan, karena saat kita mengkonsumsi obat ini dengan makanan, efektivitas obat itu akan menurun. Disarankan kita bisa mengkonsumsi obat ini 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan. Nah, ada beberapa efek samping tersering dari captopril ini. Yang paling sering adalah batuk kering. Jadi, kalau misalnya brosis ada gejala batuk kering setelah mengkonsumsi captopril ini, mungkin bisa segera infokan ke dokter supaya dokter bisa menggantikan obat antihipertensi yang brosis konsumsi. Nah, setelah batuk kering, ada pun efek samping lain seperti pusing, mulut kering, konstipasi, dan ada gatal-gatal. Jadi brosis, kalau misalnya ada gejala tersebut, bisa diinfokan ya ke dokter. Nah, selanjutnya selain ACE inhibitor, kita masuk ke kalsium antagonis. Nah, kalsium antagonis ini biasanya yang namanya di belakang itu tantan, brosis. Jadi seperti kandesartan. Nah, yang paling sering adalah kandesartan. Nah, obat ini biasanya dikonsumsi 1 kali sehari, brosis. Nanti dokter bisa meresepkan obat ini bisa dikonsumsi pagi ataupun siang hari. Nah, ada beberapa juga efek samping yang mungkin timbul karena obat kandesartan ini. Bisa sakit kepala, nyeri punggung, pusing, batuk, bersin, hidung tersumbat, sampai ruam kulit. Jadi sama ya, kalau misalnya ada efek samping dari obat ini, brosis bisa langsung konsultasi ke dokter. Nah, setelah golongan obat ini, selanjutnya adalah obat yang paling sering dipakai nih, itu angiotensin reseptor blocker atau yang biasa kita dengar itu amlodipin. Nah, amlodipin ini dia ada beberapa dosis, paling sering itu 5 mg atau 10 mg. Nah, efek samping tersering dari amlodipin ini adalah kaki bengkak. Jadi beberapa pasien itu kondisi kakinya bengkak, mungkin bisa sampai mengganggu aktivitas. Nah, jika brosis mengalami keluhan kaki bengkak ini, mungkin ada beberapa opsi, yaitu saat tidur brosis bisa meningkatkan kakinya lebih tinggi dibanding badan dengan cara mengganjal bantal saat tidur di kaki, ataupun kurangi aktivitas berdiri terlalu lama supaya kaki kita tidak bengkak. Tetapi memang kalau misalnya bengkaknya sedikit, kita bisa mengabaikan efek samping tersebut. Tapi kalau misalnya sampai mengganggu aktivitas, brosis bisa menginfokan ke dokter terkait kaki yang bengkak itu supaya dokter bisa mengganti obat dengan obat antihipertensi yang lain. Nah, selain bengkak atau yang kita sebut edema perifer, obat amlodipin ini efek samping tersering adalah lemas, mual muntah, berdebar-debar, dan gangguan tidur. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari beberapa gejala tersebut, jangan lupa untuk diinfokan juga ke dokter. Oke, untuk antibiotik yang selanjutnya adalah thiazid diuretik. Nah, obat ini biasanya disebut hidroklorothiazid. Untuk obat ini ada 2 dosis. Nah, biasanya sediaan dari hidroklorothiazid ini ada 25 sama 50 mg. Umumnya obat ini bakal dikonsumsi sehari sekali. Tetapi ingat brosis, efek samping dari obat ini adalah sering buang air kecil. Jadi kalau misalnya brosis yang mungkin aktivitasnya sangat padat dan jika keluhan buang air kecil ini sangat mengganggu, jangan lupa untuk juga infokan ke dokter. Dan yang terakhir adalah golongan beta blocker. Nah, ini yang paling sering kita dengar adalah obat bisoprolol. Oke, untuk terkait obat bisoprolol ini, efek samping yang kita harus takutkan jika denyut jantung itu rendah, yaitu di bawah 60 kali per menit, ataupun jika kita lemas banget, karena saat lemas banget bisa saja kita hipotensi. Untuk obat bisoprolol ini jangan lupa untuk selalu terpantau oleh dokter yang menangani brosis ya. Oke, brosis sekilas itu adalah beberapa jenis obat yang sering digunakan untuk sebagai antihipertensi pada pasien-pasien yang tekanan darah tinggi. Jadi ada 5 golongan ya brosis. Nah, jangan lupa brosis untuk konsumsi obat selalu saat pergantian obat, penaikan penurunan dosis, dan pengaturan terkait obat antihipertensi selalu konsultasikan ke dokter. Jadi kita jangan mengganti sesuai dengan keinginan kita, tetapi diganti sesuai dengan petunjuk dokter agar obat antihipertensi itu bisa efektif menurunkan tekanan darah kita. Dan jangan lupa dalam konsumsi obat antihipertensi selalu kontrol rutin. Jika tekanan darahnya belum terkontrol dengan baik, bisa kontrol 2 minggu sampai 1 bulan kali. Dan juga kalau misalnya sudah terkontrol dengan baik, bisa infokan ke dokter
untuk jadwal kontrolnya mungkin bisa sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Asalkan kita selalu rutin konsumsi minum obat dan juga mengganti lifestyle hidup kita dengan yang lebih baik. Sekian Brosis terkait informasi apa saja yang kita butuhkan terkait obat anti hipertensi. Semoga bermanfaat ya, dan juga kita bisa rutin mengkonsumsi obat anti hipertensi agar tekanan darah kita selalu terkontrol. Oke Brosis, sampai ketemu di video berikutnya ya Brosis. Stay healthy.